Pemirsa, Kementerian UMKM menyebut saat ini peraturan pemerintah soal konsesi tambang sudah dalam tahap finalisasi. Lewat kebijakan baru tersebut, nantinya para pelaku UMKM di daerah akan diberikan izin usaha pertambangan untuk mengelola konsesi tambang di daerahnya masing-masing. Kementerian UMKM menyebut penyelesaian peraturan pemerintah ini diperkirakan tidak sampai memakan waktu 1 tahun untuk segera ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah kini tengah membahas masalah sinkronisasi peraturan pemerintah yang merupakan produk turunan dari Undang-Undang Minerba yang telah direvisi. Saat ini aturan tersebut tengah dibahas oleh lintas kementerian termasuk ESDM, Investasi dan Hilirisasi UMKM dan Koperasi. Setidaknya ada 2 kriteria utama bagi calon UMKM yang akan mendapatkan konsesi tambang. Yang pertama adalah UMKM yang berdomisili atau tempat usahanya dekat dengan konsesi tambang. Kedua, calon UMKM yang akan diberikan konsesi tambang ialah yang tidak mengakses kredit usaha rakyat. Nantinya, IUP tambang tidak menyasar pelaku usaha mikro yang masih dapat mengajukan KUR sampai 500 juta rupiah. Ya, pemirsa, lalu seperti apa persyaratan dan aturan main UMKM mengelola konsesi pertambangan? Kita akan berbincang dengan Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau Aku Mandiri. Ada Ibu Hermawati Setiorini. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, semangat pagi. Baik, terima kasih, Bu. Dan ada juga pengamat kebijakan publik yang juga Deputi Dekan 1 Visip Unpar, ada Bapak Christian Widya Wicaksono. Selamat sore, Pak Christian. Selamat sore. Baik, saya ke Ibu Rini terlebih dahulu. Ibu, tanggapannya apa nih Aku Mandiri terkait IUP untuk UMKM nih, Bu? Iya, ini aku jujur hari ini dikejar wartawan semua tentang PP yang mau diluncurkan ya. Cuman dari awal itu muncul kita sudah sebenarnya keberatan. Sebenarnya bukan masalah mau diberikan kepada siapa, tapi narasi UMKM-nya itu yang kita keberatan. Kalau memang syaratnya untuk pengusaha menengah, ya sampaikan saja. Ini untuk pengusaha yang dia punya kapasitas di bidangnya dan punya duit dan dia tidak pernah menerima KUR, kan harusnya gitu. Nah ini kan enggak gitu loh. Jadi seakan-akan pemerintah atau apapun ini dari kementerian ini dia pro ke UMKM, sementara ini kan sebenarnya implementasinya kepada pengusaha menengah kecil aja nggak cukup karena memang ngurusin tambang tuh duitnya gede sekali. Untuk urus izin IUP-nya aja udah berapa M, terus dia harus ada depositnya gitu. Jadi nggak mungkin pelaku usaha kecil aja kayaknya untuk perputaran aja kayaknya sulit gitu. Jadi memang untuk pengusaha menengah dan itu memang harus narasinya yang harus tidak seperti itu. Jadi kita ini kayaknya pelaku UMKM selalu mikronya ya khususnya selalu ditarik-tarik aja untuk kepentingan supaya kelihatan pro UMKM gitu menurut saya. Maaf loh ya. Tapi apa mungkin ini memang bentuk perhatian pemerintah terhadap UMKM, Bu? Ya enggak dong. Kenyataannya kan memang jelas-jelas Pak Menteri, Pak Bahlil maupun Pak Maman sebagai Menteri UMKM, dia kan menyampaikan kriterianya adalah pengusaha menengah. Dia tidak pernah menerima KUR gitu kan. Jadi kan sudah jelas bahwa ini peruntukannya untuk itu. Saya berharap Pak Prabowo mau mendengar suara dari bawah. Jangan menarik UM-nya ya. Kalau memang ini untuk menengah ya buat pengusaha Indonesia asli di daerah masing-masing yang punya kapasitas di bidang itu gitu. Nah itu malah keren gitu loh. Jadi jangan narik UMKM-nya menurut saya gitu. Baik, saya ke Pak Christian. Apa pandangan Bapak ini terhadap pemberian IUP nih untuk UMKM, Pak? Iya, kalau kan gini ya, kalau saya sih latar belakang pemikirannya kan pasal 33 itu kan memang kalau sumber-sumber ekonominya menyangkut hajat hidup orang banyak, ya diharapkan memang bisa memberikan manfaat ya buat banyak kalangan, termasuk ya kalau kita mau bicara pelaku usaha ya termasuk UMKM. Namun begini, ketika kita sampai
pada proses implementasi kebijakan, maka kemudian harus ada indikator-indikator yang terukur, begitu ya. Kami di dunia akademik biasanya menggunakan istilah SMART, ya. Spesifik. Ya, yang pertama harus spesifik. Tadi apa yang disampaikan Bu Hermawati betul. Harusnya spesifik. Ini siapa yang berhak, gitu ya. Apakah kalau usaha mikro kan punten ya, yang berdagang bakso di pinggir jalan disuruh buka tambang kan nggak masuk akal, gitu ya. Lalu yang lain-lainnya tidak yang mungkin skala kecil pun belum tentu punya kapasitas ke arah tersebut. Mungkin betul skalanya skala menengah. Jadi kita harus spesifik kelompok mana yang akan kita berdayakan dalam hal ini. Yang kedua harus terukur, measurable. Nah, measurable ini artinya kalau hal ini dilakukan kira-kira akan meningkatkan nggak? Kalau kita berharap ada trickle down effect ya, artinya ketika katakanlah yang usaha skala menengah ini diberi kesempatan, apakah akan memberikan efek yang positif buat level usaha yang ada di bawahnya, level usaha yang kecil dan mikro. Kalau ini memang bisa saling bersinergi, bagus begitu kan? Artinya harus kita perhatikan dampaknya setelah ini beroperasi, mampu nggak menghasilkan trickle down effect yang betul-betul bisa memberdayakan level usaha yang ada di bawahnya. Lalu yang ketiga, dari ini yang penting sih sebenarnya, yaitu achievable. Bisa tercapai atau tidak. Jangan sampai kita punya mimpi yang begitu besar, tapi ternyata begitu ya, kita tidak memperhitungkan tadi betul kapasitas dari kegiatan usahanya sendiri. Ya ibaratnya gini lah, kita mau kasih surat izin untuk mengendarai kendaraan, tapi anaknya masih umur 3 tahun, begitu kan? Ya nggak bisa kan, dia jangankan berkenalan dengan kendaraan, berkenalan dengan lalu lintas pun belum, begitu kan ya? Mungkin masih proses yang cukup panjang. Nah ini yang tentunya harus diperhatikan juga. Lalu kemudian yang R-nya itu adalah realistis. Apakah realistis kalau kita terapkan saat ini untuk level misalnya tadi usaha mikro dan kecil? Tentunya menurut saya tidak realistik tidak ya. Pas gitu ya. Karena ya belum artinya belum mungkin untuk dilakukan begitu ya. Dan terakhir kita bicara time related. Kalau memang dalam jangka panjang ingin memberdayakan yang mikro dan kecil, maka pastikan ketika pemberian kesempatan kepada usaha yang skalanya menengah, memang trickle down efeknya berjalan sehingga ada penguatan modal dari usaha mikro dan kecil supaya bisa naik ke skala yang menengah. Lalu kemudian bersama-sama berkolaborasi ingin mengelola tambang ya silahkan. Selama memang saya juga memberikan catatan penting ya untuk hal ini ya. Kita perlu meregulasi hal-hal yang detailnya nanti. Gitu ya, jangan sampai ketika kesempatan sudah diberikan malah ujung-ujungnya berakhir dengan konflik antar pelaku usaha UMKM, kan nggak menarik gitu ya di belakang ceritanya. Justru bagaimana menciptakan sinergi, bisa bekerja sama, ada keterbukaan, ada kemauan untuk saling memberdayakan dan memberikan kesempatan. Yang menurut saya ini menjadi catatan yang penting ya untuk konsensi tambang yang akan diberikan kepada usaha skala menengah ya, dengan persyaratan yang tadi sudah disampaikan. Baik, artinya persyaratan dan juga verifikasi dan juga mekanismenya ini masih belum jelas begitu Pak ya? Perlu pengaturan yang lebih detail. Jadi yang tadi saya ambilkan contoh ya, bahwa kita tidak bisa memberikan surat izin mengemudi kepada anak usia 33 tahun. Mungkin dia bisa naik ke misalnya B1 lagi SIM-nya ya, naik ke truknya bisa. Tapi kemudian dia mengakibatkan kecelakaan buat penumpang yang lainnya atau pengguna jalan lainnya kan membahayakan. Betul. Jadi ya itu tadi. Yang kalau saya sih ya melihatnya begini tahapannya ya. Sekarang kasihkan pada yang mampu, yang usaha skala menengah. Ini langkah pertama. Tapi itu pun perhatikan kapasitasnya seperti apa. Mereka memang bisa nggak melakukannya. Karena tetap saja berpulang kepada kapasitasnya. Kalau mereka tidak punya kapasitasnya, tidak ada sumber daya manusia untuk mengelola itu, dukungan finansial yang tepat untuk mengelola konsesi pertambangan, ya nanti juga hasilnya nggak kemana-mana. Jadi ini diperhatikan detail demi detail sampai dengan tadi trickle down efeknya bisa nggak memberikan manfaat buat ekosistemnya ya, yaitu usaha kecil dan usaha mikro. Baik, saya ke Bu Rini. Bu Rini, seberapa banyak sih tadi kan disebutkan harus UMKM-nya dekat dengan lokasi konsesi tambang begitu. Ada punya data nggak Bu? Seberapa banyak UMKM yang dekat dengan konsesi tambang Bu?
Oh, karena kebetulan saya basicnya pengusaha dan saya pernah ya mendapatkan order batu bara, jadi saya sangat tahu di daerah itu banyak sekali dari pelaku usaha yang memang dia sudah lama di bidang tambang. Hanya saja yang harus sekarang diberikan negara adalah efek dari nanti konsesi tambang itu diberikan. Lingkungannya bagaimana, kerusakan alamnya bagaimana, tidak serta-merta hanya masyarakat di sekitarnya itu bisa dapat benefit dari adanya tambang itu, tapi justru yang paling utama adalah kerusakan. Nah itu yang selama ini, maaf dengan segala hormat, saya kemana-mana selalu dari tambang yang sudah dieksploitasi itu pasti tidak akan ada kembali. Meskipun dari pengusaha sudah membayar ya untuk pemulihan alamnya, tapi kan kenyataannya banyak lubang-lubang, banyak air, terus tanaman juga masih gundul. Jadi itu yang harus dikaji ulang, jangan dilakukan sekarang. Seandainya diberikan pun harus ada pemetaan yang jelas. Mana sih sebenarnya, meskipun di sana ada deposit yang besar, tapi kerusakan alam di daerah itu gimana gitu. Nah itu juga harus ada kajian yang sangat detail dan saya berharap dari akademisi nanti bisa lebih mengupas lagi supaya Pak Presiden itu bisa lebih detail. Baik. Terima kasih Bu Rini dan terima kasih Pak Christian sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tragedi longsor tambang Gunung Kuda yang menelan 20 korban jiwa seakan mengingatkan kembali untuk menilik masalah pengelolaan tambang. Kita tahu pemerintah Presiden RI ke-7 Joko Widodo memberi izin pada sejumlah instansi untuk mengelola lahan pertambangan, mulai dari ormas keagamaan hingga pesantren. Hal ini menuai sejumlah kontroversi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberi kesempatan kepada ormas keagamaan untuk mengelola konsesi tambang. Hal ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang telah ditandatangani oleh Presiden. Dalam regulasi tersebut terdapat aturan baru yang mengizinkan organisasi kemasyarakatan atau ormas untuk mengelola lahan pertambangan. Ormas keagamaan menyambut baik keputusan Presiden tersebut. Mereka menilai kebijakan Presiden Jokowi ini dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi ormas keagamaan untuk mendukung beragam kegiatannya. Salah satunya untuk merespon masyarakat kala terjadi bencana. Menteri Investasi saat itu Bahlil Lahadalia telah mencabut lebih dari 2.000 izin usaha tambang. Nantinya akan didistribusikan pada kelompok masyarakat, UMKM, hingga koperasi. Sementara itu, sebagian masyarakat menilai konsesi tambang untuk ormas keagamaan merupakan bagian dari bagi-bagi kue dari pemerintah. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat itu Siti Nurbaya Bakar membantah jika aturan mengenai pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada ormas keagamaan sebagai bentuk bagi-bagi kue. Menurutnya kebijakan ini diberlakukan untuk mempermudah setiap sayap ormas di bidang bisnisnya masing-masing jauh lebih efektif. Pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas akan jauh lebih efektif daripada membuat proposal permintaan dana setiap kali diperlukan. Minimnya pengalaman ormas keagamaan mengelola tambang dikhawatirkan akan membuat ormas bermain dalam ruang kotor. Pemerintah harus tetap selektif dan benar-benar ormas yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Ihsan Abdullah, menyambut baik kesempatan yang diberikan pemerintah. Menurutnya, selama ormas yang bersangkutan mau dan sudah siap mengelola tambang, kebijakan ini tidaklah menjadi masalah. Bertentangan dengan hal tersebut, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi, menilai kebijakan ini lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. Salah satunya karena peraturan tersebut melanggar konstitusi yang menyebutkan bahwa kekayaan alam seharusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fahmi menambahkan, mengelola tambang bukanlah pekerjaan sederhana, sehingga konsesi tambang ini dikhawatirkan akan mendorong ormas untuk bekerja sama dengan pihak swasta, hingga akhirnya pihak ormas hanya mendapatkan sedikit keuntungan. Di samping itu, ia juga khawatir ormas akan terjerumus dalam dunia mafia tambang yang menyelubungi bisnis tersebut dari hulu hingga hilir.